Halo Sobat Vokasia, pada video sebelumnya saya sudah mengajarkan ke kalian bagaimana caranya kita bisa setup project React pertama kita menggunakan Vite atau Vite. Kalau kalian lihat di project React yang sudah kita install, kita bisa lihat di bagian Explorer pada sidebar di sini ada file-file seperti app.jsx, main.jsx, dan index.html beserta dengan styling-styling dan gambar SVG atau vektor yang digunakan pada template awal project ini. Dimana kalau kita pergi ke dalam file index.html di sini, kita hanya melihat beberapa kode HTML sederhana di sini. Ada bagian head yang umumnya kita gunakan untuk mendefinisikan title halaman website, ada tag meta dan lain sebagainya ya. Jadi dia itu menggambarkan sebuah struktur file HTML sederhana. Lalu ada bagian body dengan sebuah elemen div yang diberikan ID root di sini ya. Nah, kurang lebih ini adalah struktur file HTML yang akan kita lihat pada semua aplikasi web React. Karena by convention, pada project web React, kita itu harus mendefinisikan sebuah elemen div dengan ID root seperti ini ya. Yang menandakan bahwa ini adalah root atau akar dari project web React kita. Jadi komponen apapun yang kita buat pada React akan dimasukkan ke dalam elemen div ini. Dan di bawahnya di sini kita memiliki sebuah script yang akan mengambil kode dari file main.jsx dalam direktori src di sini ya. Dimana kalau kita pergi ke dalam file main.jsx, yang file ini lakukan adalah melakukan import untuk package-package yang dibutuhkan untuk menjalankan kode React. Ada import untuk React-nya sendiri, import untuk React DOM, import untuk komponen utama kita yaitu komponen app, lalu ada import untuk stylingnya. Di mana pada blok kode di bawah ini, sederhananya yang React lakukan adalah dia itu mendefinisikan sebuah root baru menggunakan fungsi create root di sini, di mana argumennya itu menerima kode DOM yang akan mengarah ke elemen root yang ada pada file index.html ini. Tujuannya adalah untuk memberitahu ke React agar dia itu bisa mengisi elemen root yang ada pada file index.html tadi dengan komponen-komponen yang dia ingin render. Misal contohnya di sini, React akan merender komponen app yang didapat dari file app.jsx di sini, di mana komponen dari app itu sendiri berisikan template starter React Vite atau React Vite yang sudah di-generate sebelumnya. Mungkin untuk sekarang kita coba jalankan dulu saja project React kita di sini menggunakan command npm run dev. Lalu kita buka URL ini ke dalam browser kita. Selanjutnya di sini mungkin saya akan coba pindah ke file main.jsx. Lalu kita ubah nih tag app di sini yang merujuk ke komponen app yang sudah di-generate oleh React Vite. Kita ubah tag ini menjadi sebuah tag H1 sederhana deh ya. Misal kita berikan isinya hello world. Seperti ini. Nah, yang sederhananya baru saja kalian lakukan adalah membuat sebuah kode JavaScript dengan sintaks JSX pertama kita pada file main.jsx di sini ya. Nah, dimana kalau kalian lihat di sini, React itu sekarang merender sebuah elemen H1 saja ketimbang keseluruhan komponen app yang berisikan template starter dari project React Vite kita sebelumnya ya. Namun, selanjutnya mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya nih. Ini kan bukan file HTML, ini kan file JSX di sini. Yang sebenarnya dia itu adalah file JavaScript, makanya dia bisa melakukan import seperti ini ya. Lantas kok bisa kita itu mengisi sebuah elemen HTML di dalam sini, namun hasilnya itu berhasil dirender tanpa ada masalah sedikit pun? Karena sebenarnya di balik layar, React itu menggunakan yang namanya Babel, yaitu sebuah compiler JavaScript yang dapat menerjemahkan kode JavaScript yang menyerupai sebuah elemen HTML menjadi sebuah bentuk kode JavaScript DOM untuk memanipulasi elemen pada sebuah file HTML. Misal apabila di dalam demonstrasinya di sini saya ingin mengetik sebuah kode JavaScript next gen ya di sini. Namun di sini saya ingin mengetik elemen H1 hello world. Nah, berkat Babel di sini dia itu berhasil menerjemahkan sebuah kode sintaks HTML yang ada pada file JavaScript menjadi seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini dia itu adalah bentuk DOM yang tujuannya adalah membuat sebuah elemen baru, elemen heading 1 yang berisikan hello world di sini.
Jadi pada dasarnya React itu menggunakan compiler Babel untuk menerjemahkan sintaks HTML atau semacam sintaks HTML ke dalam project JavaScript kita. Misal selanjutnya di sini kita coba lebih lanjut menelusuri apa yang sebenarnya Babel ini lakukan pada kode React kita ya. Kita bisa pergi ke menu try it out di sini. Nah, di mana kalau kita pergi ke halaman ini, kita tuh bisa langsung menuliskan sebuah sintaks JavaScript yang dapat dikompil atau diterjemahkan oleh Babel agar kode JavaScript tersebut dapat dimengerti oleh browser apapun, bahkan hingga browser tua seperti Internet Explorer itu juga bisa ya. Misalnya apabila kita copy saja nih kode React ini, lalu kita paste ke dalam sini. Selanjutnya mungkin kita hapus saja ya strict mode ini karena sebenarnya memang dia tidak terlalu dibutuhkan untuk menjalankan kode React kita. Kita prettify di sini. Nah, maka hasilnya dia akan muncul seperti ini. Jadi, ini adalah kode JavaScript yang kita masukkan. Lalu, di sini adalah kode JavaScript yang browser itu mengerti ya. Jadi yang dari awalnya dia adalah sebuah elemen HTML H1 di sini, dia itu dirubah ke dalam bentuk React create element H1 dengan isi hello world di dalam argumen fungsi render di sini. Jadi sebenarnya itulah kehebatan compiler Babel di sini ya. Nah, sekarang saya ingin kembali ke dalam project React kita, di mana di sini saya sudah membuat beberapa kode baru untuk memasukkan sebuah elemen H1 yang berisikan hello world di sini ke dalam elemen div root yang sudah didefinisikan pada file index.html kita. Kita uncomment saja di sini untuk menggunakan kodenya. Jadi yang sederhananya dia lakukan adalah dia membuat sebuah elemen H1 yang disimpan ke dalam variabel H1 di sini. Lalu kita set elemen H1 tersebut dengan inner HTML-nya itu menjadi hello world. Lalu kita append child elemen tersebut ke dalam elemen dengan ID root. Di mana sederhananya dia itu melakukan hal yang sama seperti yang ini ya. Jadi apabila kita comment sekarang kode ini, kita matikan dulu sementara, kita save. Nah, maka hasilnya tuh kurang lebih sama ya. Tidak ada perubahan sama sekali. Yang mana apabila kita comment di sini, kita gunakan lagi kode ini. Nah, maka tidak ada perbedaan sama sekali ya. Nah, yang mana kalau kita perhatikan sintaksnya di sini, pastinya kode ini akan jauh lebih simple dan mudah dipahami ketimbang kode tradisional JavaScript DOM seperti ini ya. Berkat adanya compiler Babel bawaan dari React ini. Silahkan apabila kalian tertarik untuk mencoba-cobanya, kalian bisa membuat sebuah sintaks HTML sederhana di dalam sini seperti misal div. Lalu isinya mungkin kita berikan H1, my favorite foods. Misal isinya di sini saya berikan sebuah unordered list. Burger. Noodles. Kalau kita save, lalu kita matikan dulu beberapa importnya di sini karena dia mengandung styling. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Yang mana kurang lebih React itu memasukkan elemen HTML ini ke dalam elemen div dengan ID root di sini ya. Demikian, itulah pengenalan sederhana mengenai sintaks JSX yang akan sering kita temui pada project-project aplikasi web yang menggunakan React. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.